Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menghindari perkelahian antar pelajar. Sebelum kita masuk kepada materi pada hari ini, alangkah lebih baik kita akan mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian perkelahian antar pelajar. Yang kedua, dalil larangan berkelahi dan bermusuhan. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Yang keempat, dampak dari perkelahian antar pelajar. Dan yang kelima, solusi menghadapi perkelahian antar pelajar. Baiklah, kita akan masuk pengertian perkelahian antar pelajar. Di sini perkelahian secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pertengkaran adu kata-kata, adu tenaga. Sedangkan pelajar artinya anak sekolah, anak didik, murid, siswa atau seorang manusia yang belajar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkelahian antar pelajar. Yang pertama, keluarga. Kurangnya mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga terjadinya perkelahian. Yang kedua, sekolah. Saling mengolok-olokkan dan mencemoohkan sehingga terjadinya kesalahpahaman dan akan menimbulkan perkelahian antar pelajar. Yang ketiga, masyarakat, yang mana merasa kelompoknya lebih baik dari kelompok yang lain dan terjadi juga perkelahian antar pelajar. Yang keempat, teknologi. Dengan perkembangannya teknologi semakin canggih membuat siswa tersebut menonton apa yang dia tonton sehingga menimbulkan dampak yang negatif dari video yang telah ditontonnya. Selanjutnya, larangan berkelahi dan bermusuhan. Ajaran Islam, perkelahian pelajar merupakan akhlak mazmumah yang hukumnya haram dan dosa untuk dilakukan. Perkelahian antar pelajar dapat menyakiti pihak lawan baik dengan kata-kata atau lisan maupun dengan tangan. Allah SWT melarang hal tersebut melalui firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minat bi khairi maqtasabu faqad ihtamalu buhnatan wa ismam mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Selanjutnya kita masuk kepada dampak dari perkelahian antar pelajar. Yang mana pertama yaitu seseorang yang terlibat perkelahian pelajar akan mengalami ketakutan setiap hari dan merasa was-was. Yang kedua, apabila perkelahian sudah terjadi, tidak sedikit yang mengalami cedera bahkan berujung kematian. Yang ketiga, bila terjadi kematian, akan kematian tersebut termasuk kategori kematian yang sia-sia. Yang keempat, mendatangkan kesulitan bagi orang. Yang kelima, menyebabkan kerusakan sarana prasarana publik. Yang keenam, menyebabkan proses belajar mengajar di sekolah terganggu. Yang ketujuh, mengikis nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Kedelapan, mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah dampak dari perkelahian antar pelajar. Yang terakhir yaitu solusi menghadapi perkelahian antar pelajar. Yang pertama, tindakan preventif. Yang mana tindakan preventif ini di sini tindakan yang dilakukan untuk mencegah perkelahian antar pelajar. Yang kedua, upaya represif. Dimaksud represif di sini memberikan sanksi kepada pelajar yang terlibat dalam perkelahian. Yang ketiga, tindakan kuratif. Yang mana tindakan kuratif di sini tindakan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan. Nah, itulah solusi untuk menghadapi perkelahian antar pelajar.
Nah, itulah materi kita tentang perkelahian antar pelajar yang bisa kita pahami dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.